Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kimia akan mempresentasikan mengenai alat industri kimia. Industri kami yaitu sodium nitrat dari sodium hidroksida dan asam nitrat dengan proses sintesis. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami terdiri dari saya, Alia Fitri, dengan NPM 23115. Saya Anjali dengan NPM 2318. Saya Nabila Ardelia dengan NPM 23109. Saya Fatina Emel Galarena dengan NPM 99. Saya Medina Dini Putri dengan NPM 23101. Saya Silva Viola Ingapiar Ernest Sabila dengan NPM 23097. Perkenalkan, nama saya Maulana Alisar Farezi dengan NPM 23106. Jadi latar belakang kita memilih untuk merancang alat pabrik nitrat dikarenakan sodium nitrat merupakan bahan dalam industri kimia yang mempunyai banyak fungsi dan juga sifatnya itu stabil. Jadi sodium nitrat ini bisa digunakan sebagai pengawet makanan, komponen bahan meledak maupun pengolahan logam. Dan untuk permintaan sodium nitrat itu meningkat dan diperlukannya proses produksi yang lebih efisien dengan alat industri yang mampu memenuhi kebutuhan skala besar dengan kualitas yang pastinya tinggi. Nah, pemilihan bahan baku ini didasarkan karena melimpahnya bahan baku dan juga harganya yang relatif murah sehingga cocok digunakan dalam produksi komersial. Selain itu, proses sintesis ini itu dianggap lebih efisien dan ramah lingkungan dikarenakan tidak menghasilkan produk samping yang berbahaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi umum dari sodium nitrat. Buat pengertian sendiri, sodium nitrat ini merupakan kristal bening, tidak berwarna dan tidak berbau. Bahan kimia ini mempunyai sifat-sifat antara lain mudah larut dalam air, gliserol, amonia, dan alkohol, serta mempunyai titik lebur pada temperatur 308 derajat Celcius. Bahan ini termasuk bahan kimia intermediate yang selanjutnya dapat diolah dalam pembuatan pupuk yang mengandung senyawa nitrogen, pembuatan kaca, pembuatan kalium nitrat, dinamit, obat-obatan sebagai reagen dalam kimia analisa, dan masih banyak lagi. Salah satunya sebagai bahan baku pembuatan sodium NaNO3 adalah sodium klorida dan asam nitrat. Kemudian ada fungsi dari sodium nitrat sendiri. Karena keunggulan kelarutannya, ini menjadikan sebagai bahan yang sangat serbaguna dalam berbagai industri. Di antaranya itu ada industri kaca. Dalam pembuatan kaca sendiri, sodium nitrat digunakan sebagai bahan pembantu yang berfungsi untuk menghilangkan gelembung gas yang terbentuk selama proses pencairan. Hal ini membantu menghasilkan kaca yang lebih jernih dan bebas dari cacat. Kemudian ada industri farmasi. Sodium nitrat juga digunakan dalam pembuatan obat-obatan dan produk farmasi. Ini berfungsi sebagai bahan pembantu dalam beberapa formulasi untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas tinggi. Yang ketiga ada pengawet makanan. Untuk industri makanan sendiri, sodium nitrat digunakan sebagai bahan pengawet, terutama pada produk daging olahan seperti sosis dan daging kalengan. Fungsi pengawet ini membantu mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya seperti Clostridium botulinum yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Sodium nitrat juga membantu mempertahankan warna merah daging yang diinginkan selama penyimpanan. Fungsi yang lain yaitu dapat sebagai bahan pembuatan dinamit.
agen pengoksidasi, dan bahan dalam obat-obatan. Sodium nitrat juga memiliki sifat fisika dan kimia, diantaranya sifat fisika yaitu rumus molekulnya NaNO3, berat molekulnya sebesar 84,99 gram per mol, kemudian titik didihnya 380 derajat Celcius pada 1 atm, kemudian titik bentuknya kristal trigonal padat, warnanya putih, dan densitasnya sebesar 2,257 gram per mili. Panas latennya 5.355 kalori per mol pada 310 derajat Celcius, dan kapasitas panasnya 33,6402 Joule per mol Kelvin. Untuk sifat kimia sendiri juga ada mudah larut dalam air, gliserol, amoniak, dan alkohol, serta bersifat higroskopis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode sintesis untuk industri sodium nitrat ini. Yang pertama ada metode Na2CO3 atau sodako dan HNO3 asam nitrat. Jadi untuk metode ini, natrium karbonat itu nanti direaksikan dengan asam nitrat. Nah, itu nanti akan menghasilkan natrium nitrat dengan karbon dioksida dan H2O. Nah, untuk metode ini harus menggunakan suhu yang tinggi, dan nanti akan suhu tinggi itu berguna untuk mempercepat reaksi dan memaksimalkan konversi. Nah, konversi yang didapat itu sebanyak 97%. Nah, ini menjadi kelebihan dari metode ini karena konversinya cukup banyak. Namun, karena dia juga menggunakan suhu yang tinggi, itu juga menjadi kekurangan dari metode ini karena dengan suhu tinggi pasti memerlukan energi yang cukup banyak. Lalu yang kedua, metode NaCl, garam, dan HNO asam nitrat. HNO3 asam nitrat. Nah, jadi untuk metode yang kedua ini, NaCl dan HNO itu direaksikan, nanti itu akan menghasilkan natrium nitrat dan HCl-nya. HCl itu sebagai produk sampingnya. Nah, untuk metode ini itu menggunakan suhu dan tekanan atmosfer yang cukup rendah. Jadi ini juga bisa menjadi kelebihan dari metode ini, bahwa dengan suhu dan tekanan yang rendah itu masih bisa. Tapi kekurangannya itu jadinya konversinya itu tidak maksimal, sehingga untuk metode yang kedua ini tidak cocok untuk skala produksi yang besar. Lalu selanjutnya metode NaOH dan HNO3. Nah, untuk metode ini, NaOH dan HNO3 itu direaksikan, nanti akan menghasilkan natrium nitrat dan H2O sebagai produk sampingnya. Nah, untuk metode ini menggunakan suhu moderat sebesar 60 derajat Celcius, dan itu konversinya itu sempurna 100%. Dan dia itu juga tidak menghasilkan gas berbahaya, sehingga bisa dibilang ramah lingkungan. Ini juga agak membutuhkan suhu yang lebih tinggi, tetapi tidak setinggi dengan dari metode 1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk diagram alir dari proses fotosintesis dengan menggunakan natrium hidroksida dan juga asam nitrat untuk pembuatan natrium nitrat. Jadi pertama-tama natrium hidroksida dan juga asam nitrat akan direaksikan di dalam reaktor CSTR dengan suhu proses sebesar 60 derajat Celcius dengan tekanan sebesar 1 atmosferik. Nah, melalui hasil dari reaktor tersebut akan diperoleh larutan natrium nitrat ditambah dengan H2O atau air. Dan kemudian larutan tersebut akan dievaporasi dengan menggunakan evaporator dan akan dihasilkan H2O uap. Yang kemudian akan dihasilkan larutan yang lebih jenuh yang berisi NaO3 dengan persentase lebih banyak. Yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam crystallizer dengan tujuan untuk mengubah larutan NaNO3 tadi berubah menjadi bentuk kristal. Kemudian melalui hasil dari crystallizer akan dihasilkan NaNO3 kristal dan juga H2O. Namun di dalam hasil setelah kristalisasi tersebut, kristal NaNO3 masih dengan liquornya. Nah, oleh karena itu akan masuk ke dalam proses centrifuge, yang dimana nantinya kristal tersebut akan mengalami proses centrifuge dan akan terpisah dari mother liquornya. Untuk mother liquor sendiri itu akan berupa campuran dari natrium hidroksida dan juga H2O yang nantinya akan diumpankan kembali ke evaporator dengan tujuan untuk mengurangi limbah yang dihasilkan dari proses ini. Kemudian dari hasil centrifuge akan dihasilkan kristal NaNO3 atau natrium nitrat yang lebih jenuh dan mengandung lebih sedikit air. Kemudian akan dikeringkan dengan menggunakan rotary dryer. Di sini akan dialirkan berupa aliran udara panas yang akan dihasilkan oleh blower dan juga heater.
Nah, baru setelah itu akan dihasilkan oleh NaNO3 yang sudah berupa kristal kering. Nah, di sini kenapa kita menggunakan cyclone? Di sini akan digunakan cyclone karena pada penggunaan rotary dryer tadi akan menggunakan aliran udara. Untuk mencegah udara membawa kristal NaN3, maka digunakan cyclone dengan tujuan agar kristal yang terbawa aliran udara akan bisa jatuh dan akan menuju ke ball mill. Kemudian di ball mill, kristal tersebut akan dihancurkan dan dihaluskan menjadi bentuk tertentu yang kemudian akan disalin dengan menggunakan screener. Setelah melalui rangkaian proses tersebut, maka serbu natrium nitrat akan diumpankan menuju penyimpanan dan dikemas untuk dipasarkan di kemudian hari. Oke, untuk pada alam industri kimia yang pada saat ini, pertama kita pakai heater. Nah, sebelum kita ke prinsip kerja, lebih baik kita mengetahui definisi pada heater tersebut. Untuk definisi heater adalah sumber panas dari sumber energi ke media yang akan dipanaskan, baik itu cairan maupun gas. Lalu selanjutnya kita pada prinsip kerja. Heater dapat bekerja dengan 3 mekanisme utama. Yang pertama, konduksi. Untuk konduksi, pengertian secara umum, panas ditransfer melalui kontak langsung antara elemen panas yang merupakan material yang dipanaskan. Apabila kita sangkut pautkan dengan sodium nitrat yang akan menjadi alat industri kimia kita, di mana cairan dipanaskan secara langsung oleh permukaan logam yang membawa energi panas. Selanjutnya, untuk pada konveksi dapat digunakan untuk memanaskan cairan di dalam reaktor melalui sirkulasi fluida panas. Lalu yang ketiga, pada radiasi. Pada radiasi tersebut, di mana panas ditransferkan melalui gelombang elektromagnetik yang biasanya tanpa memanaskan media di antaranya. Untuk selanjutnya, pada fungsi heater. Fungsi heater pada pembuatan natrium nitrat, di mana sebagai pemanas dari aliran udara yang dihasilkan oleh blower yang nantinya akan muncul ke dalam rotary dryer untuk membantu proses evaporasi dari kristal natrium nitrat yang dari centrifuge. Selanjutnya pada alasan pemilihan alat. Heater. Kenapa kita memakai heater dalam proses industri kimia dan juga pembuatan natrium nitrat? Dikarenakan alasan penting yang pertama adalah kontrol suhu yang stabil. Pasti dalam reaksi kimia, suhu yang menjadi peran dalam reaksi kimia, dan dimana untuk menentukan laju reaksi. Dan dimana kita akan optimal untuk memastikan reaksi antara asam nitrat dan juga natrium hidroksida. Lalu selanjutnya kita pada peningkatan laju reaksi. Dia juga bisa penting untuk pemilihan alat. Reaksi ini diperlukan energi dalam bentuk panas untuk mempercepat penggerakan molekul reaktor, yang dimana terjadi antara molekul reaktornya. Selanjutnya kita juga lanjut pada faktor. Selanjutnya pada faktor yang mempengaruhi. Oke. Faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah suhu. Dimana suhu, apabila semakin suhu yang dingin semakin besar, maka semakin juga besar energi yang harus dihasilkan oleh heaternya. Yang kedua, jenis fluida yang dipanaskan. Apabila kapasitas panas pada fluida tinggi, dapat diperlukan energi yang cukup tinggi juga untuk menaikkan suhu dibanding fluida yang kapasitasnya panas rendah. Lalu selanjutnya pada laju aliran fluida. Pada laju aliran fluida ini diperlukan harus tinggi untuk fluida yang tidak dapat waktu cukup untuk menyerap panas secara efektif, yang dapat juga mengurangi efisiensinya. Lalu selanjutnya pada efisiensi perpindahan panas. Pada efisiensi perpindahan panas dibutuhkan desain yang baik yang akan memaksimalkan perpindahan panas dengan meminimalkan energi. Pada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan yang pertama adalah fleksibilitas. Jadi mana fleksibilitas ini dapat digunakan untuk jenis fluida
dan situasi yang berbagai, dan juga dapat pemanasan air hingga dalam skala kecil maupun besar. Untuk kontrol suhu presisi ini, suhu yang tepat dengan sensor dan sistem kontrol otomatis, yang dimana suhu dapat kontrol dan pemanasan berjalan secara optimal dan efisien. Selanjutnya pada kekurangannya. Pasti kekurangannya terdapat pada heater ada 3. Yang pertama, konsumsi energi, yang dimana pemanasan dalam skala besar itu memerlukan banyak energi, yang dimana cukup besar dalam biaya operasionalnya. Kedua, pada efisiensi menurun karena fluid. Pada efisiensi menurun karena fluid ini terjadi penumbukan kerak yang dimana transfer panas dan menurunkan efisiensi heater. Ketiga, yang terakhir, biaya perawatan penting dan dalam menjaga elemen pemanas dalam kondisi yang baik. Yang di sini terdapat yaitu sebagai tempat masuknya bahan-bahan. Lalu di sini juga terdapat baffle, di mana baffle ini digunakan untuk mencegah terjadinya pusaran yang terlalu besar. Lalu juga terdapat di sini tapi cooling jacket ini digunakan untuk menjaga, karena reaksi yang kita lakukan saat proses pembentukan sodium nitrat itu menghasilkan suhu yang panas. Lalu selanjutnya terdapat faktor penggerak yang menggerakkan agitar atau ngaduk. Lalu untuk produk yang dihasilkan akan turun dari bagian bawah. Untuk prinsip kerjanya tentu bahan-bahan masuk dari atas lalu akan direaksikan dengan bantuan agitator. Kemudian untuk reaksi yang dilakukan itu bisa berupa homogen, liquid dengan liquid yang menghasilkan larutan sempurna, juga bisa heterogen berupa gas liquid, cair padat, atau gas cair dan padat. Lalu untuk fungsinya sendiri, tentunya untuk merapikan reaksi kimia dengan pengaturan suhu, tekanan, dan konsentrasi bahan. Selanjutnya terdapat alasan pemilihan alat. Alasan pemilihan alat ini yang pertama yaitu karena lajunya yang terjadi secara terus-menerus, di mana bahan akan dialirkan secara terus-menerus, tapi di sisi lain juga produk akan dikeluarkan. Jadi volume dalam CSTR itu akan tetap atau kontinu. Lalu terjadi pada kondisi yang punah atau steady state, di mana sistem itu antara suhu konsentrasi itu sama seluruh bagian. Lalu juga terdapat jika dibandingkan dengan PFR itu terbilang lebih murah. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja CSTR ini. Yang pertama yaitu laju aliran, di mana laju aliran masuk itu harus sama dengan laju aliran keluar agar volume pada CSTR itu tetap. Lalu terdapat suhu, di mana suhu di CSTR itu dapat diatur dengan adanya cooling jacket itu tadi. Lalu juga dapat pengadukan, di mana pengadukan itu jangan terjadi terlalu rendah atau terlalu pelan, dikarenakan nanti akan mengurangi homogenitas dari reaksi itu sendiri. Selanjutnya terdapat kekurangan kelebihan dari reaktor. Yang pertama, suhu dan komposisi campuran dalam reaktor sama. Lalu juga terdapat volume yang lebih besar, CSTR itu bisa digunakan dalam volume yang besar. Lalu juga relatif murah, seperti yang tadi sudah dibandingkan dengan PFR, CSTR itu lebih murah. Lalu mudah mengontrol, seperti tadi kan mengontrol suhu ya, bisa digunakan cooling jacket. Lalu ada kekurangan ini juga ada 3. Yang pertama timbul dapat sebagai akibat dari sentrifugal ini ada karena agitator yang bergerak. Lalu kedua yaitu tidak efisien untuk fasa gas. Yang ketiga, kecepatan perpindahan panas yang rendah. Kecepatan perpindahan panas yang rendah ini masuk pada seluruh bagian CSTR itu relatif sama. Jadi perpindahan panas dari jaket ke CSTR sendiri itu lajunya relatif rendah karena perbedaan suhunya lebih kecil. Oke, selanjutnya pada saya, untuk prinsip kerjanya,
Di mana bahan granular yang akan diangkut ke dalam tempat di bagian bawah dalam posisi sendiri. Yang kedua melalui sistem yang digerak oleh motor listrik pemasukan dengan efek rotasi. Yang tiga, bahan dikeluarkan di bagian atas melalui part keluaran. Untuk fungsinya, di mana dia mentransfer material yang di dalam alat berupa material kecil, yang seperti serbuk kayu, bara, abu, kerikil, dan pasir. Alasan pemilihan alat, salah satu alasan utama dalam pemilihan field conveyor ini adalah kemudahan pengangkutan yang ditawarkan, yang dimana juga dia bisa menjadi dalam menjaga kelancaran dalam proses produksi dan juga ini penting dalam mengendalikan dengan mudah dan keterbatasan dalam ruangan yang cukup cocok sekali. Selanjutnya untuk faktor yang memenuhi pada gaya gesek ini, di mana gaya berlawanan dengan suatu benda atau arah di mana bergerak. Gaya gesek ini pada benda padat adalah gaya gesek statis dan kinetik. Antara benda padat dengan cairan atau gas disebut gaya stok. Untuk gaya tegangan puntir, di mana tegangan puntir ini menjadi pada poros gigi dan batang-batang torsi pada mobil jika saat melakukan pengeboran. Dan juga ini juga terjadi pada screw conveyor di mesin pengangkat. Soalnya pada kelebihannya, satu pada efisiensi pengangkutan, mana dia dapat mengangkat partikel dengan laju yang stabil dan kontrol. Yang kedua, kontrol aliran yang baik, yang dimana dia memberikan kontrol aliran yang optimal dalam proses pembinaan material. Yang ketiga, desain sederhana. Desain yang sederhana menginginkan efisiensi tinggi dalam operasional. Biaya operasional rendah, dimana memiliki biaya operasional dan kebutuhan perawatan yang rendah. Aplikasi yang luas, dimana dia dapat digunakan dalam penanganan bahan curah, seperti di bidang pertanian, kimia, pigmen, dan pengolahan makanan. Selanjutnya, pada kekurangannya, yang pertama adalah kapasitas terbatas, di mana pada screw conveyor ini kurang praktis dalam pengangkutan kapasitas yang cukup besar atau jarak yang cukup jauh. Untuk variasi ukuran, pada diameter conveyor ini bervariasi antara 75 hingga 40 mm dari 1 meter hingga 30 meter. Untuk efisiensi menurun kemiringan, sering tingkatan kemiringan akan menurun, yang tidak cocok untuk jenis material tertentu, seperti bahan bongkar besar, bahan bakal, atau material. Untuk resiko kerusakannya, beban berlebihan dapat menyebabkan kemacetan, merusak pos, dan memindahkan putaran screw. Baik, selanjutnya alat yang digunakan pada pabrik isopil nitrat ini yaitu salah satunya yaitu ada bucket elevator. Jadi cerita dari bucket elevator sendiri. Sebelum itu kita merupakan alat transportasi yang bekerjanya itu secara vertikal yang terdiri dari satu belt atau pasang rantai yang berputar pada roda atas dan juga roda bawah. Nah, pada bucket elevator ini juga terdapat ember atau bucket yang terpasang pada belt atau rantainya. Nah, prinsip dari bucket elevator sendiri itu pertama material itu dimasukkan ke dalam storage isi atau yang dapat disebut dengan seat hooper pada bagian elevator bawah elevator. Nah, ketika dari material yang akan diangkut tersebut sudah dimasukkan ke bagian bawah elevator, itu nantinya akan diangkat material tersebut oleh bucket. Nah, penggerakannya itu dari bawah ke atas. Ketika bucket tersebut sudah sampai pada roda vertikal ke atas, bucket itu akan membalik dan material yang akan diangkut akan dikeluarkan. Selanjutnya fungsi dari bucket elevator sendiri pada industri nitrat ini elevator ini digunakan untuk memindahkan natrium dan natrium nitrat.
Nah, baterai elevator ini dipilih itu karena dia itu cocok untuk mengangkut material yang ukurannya itu 4,5 kg. Nah, selain itu kapasitasnya itu bisa mencapai 50 meter per jam. Selanjutnya itu ada milik baterai elevator, di mana alasan memilih baterai elevator pada baterai nitrat ini karena pada baterai elevator sendiri itu dapat beroperasi secara kontinus untuk hanya itu terus menerus dan dapat menghemat itu jadi efisien tanpa. Selanjutnya baterai sendiri itu juga cocok untuk mengangkut materi yang halus, contohnya itu seperti natrium oksida dan juga natrium. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kinerja baterai elevator sendiri. Pertama itu ada ukuran partikel, di mana ukuran partikel itu tidak terlalu besar atau terlalu kecil, itu akan mempengaruhi kinerja baterai elevator sendiri. Di mana jika partikel itu terlalu kecil, itu biasanya baterai itu akan goyang ya, jadi dia itu gampang pecah. Nah, kalau dia itu partikel semakin besar, itu maka menghambat laju dari baterai elevator tersebut. Yang kedua ada tekanan putaran. Di mana pada kecepatan putaran itu diatur karena motor penggerak yang kecepatan dari motor penggeraknya itu juga harus disesuaikan. Kalau terlalu lambat itu bisa menghambat produksi, dan kalau terlalu cepat putarannya itu juga bisa membuat materi yang terangkut itu akan cepat hilang. Faktor yang terakhir ada tembakan dari satu material. Jadi baterai elevator sendiri itu ada digunakan untuk material yang basah. Karena pada material yang bersifat tersebut itu biasanya sehingga dapat menyumbat hasil Anda. Selanjutnya ada kekurangan dan juga kelebihan dari baterai elevator. Kelebihan dari baterai elevator itu ada tiga. Yang pertama itu dapat mengangkut material dengan kemiringan kurang. Biasanya kemiringannya itu sampai 90 derajat. Nah, yang kedua itu dapat menaikkan material yang biasanya itu ketinggiannya mencapai 50 meter. Yang ketiga, perawatan dan elevator itu terbuka sehingga dapat menghemat biaya. Terus untuk kekurangannya juga ada tiga. Jadi ini kekurangan yang pertama yaitu baterai elevator sendiri itu kurang cocok untuk material yang lembab. Yang kedua itu kalau dia modalnya itu bisa membalikkan sebelum tempat lain sehingga dapat mengganggu produksi. Yang ketiga itu sensitif terhadap kelebihan beban. Jadi kalau dia kelebihan beban itu bisa saja memutus rantai yang menggerakkan dari baterai elevator tersebut. Untuk selanjutnya yaitu evaporator. Langsung saja untuk ke prinsip kerjanya. Untuk kerja evaporator ini menggunakan prinsip heat exchanger dan penguapan. Jadi yang pertama itu pada evaporator itu pasti dilakukan pemanasan. Nah itu pakai heat exchanger. Nah nanti itu pemanasan itu fluidanya dimasukkan ke dalam tangkinya. Baru setelah itu akan mengalami proses evaporasi. Nah itu nanti cairannya itu akan mendidih. Nah cairan mendidih ini yang uapnya itu nanti akan dipisah. Jadi uapnya itu yang sudah terbentuk akan dipisah untuk dipindahkan ke atas dan itu nanti akan didinginkan. Nah, itu mengalami kondensasi seperti itu. Lalu untuk fungsinya dari evaporator sendiri itu yaitu mempercepat penguapan dan mengonsentrasikan larutan. Nah, itu karena kita menguap, jadi dia itu juga bisa memisahkan fase liquid dan liquid cair dengan menggunakan media pemanas. Nah, ini untuk alasan pemilihan evaporator itu karena evaporator itu membantu untuk memisahkan bahan cairan sehingga menghasilkan produk yang kering. Ini tuh juga dasarnya karena evaporator itu digunakan untuk berbagai jenis pellarut dan sampel. Jadi bisa fleksibel dengan berbagai jenis bahan. Maka dengan mempercepat penguapan dengan waktu yang singkat. Kelebihan dari evaporator sendiri itu membantu mempercepat penguapan dan jadi lebih efisiensi untuk penguapannya. Untuk mempercepat itu suhunya dan tekanannya itu bisa diatur dengan mudah. Lalu
Nah, karena dengan adanya juga selain itu bisa menggunakan berbagai parut. Jadi parutnya parut itu bisa untuk menguapkan gitu. Lalu waktu penguapan yang diperlukan itu juga singkat. Tapi uh, sehingga tidak dalam skala besar. Dan juga harga perawatannya itu yang cukup mahal dan ini tuh memerlukan energi yang cukup besar sehingga biayanya itu juga akan membutuhkan biaya yang banyak. Dan ini minusnya dari evaporator juga bisa saja nyawa yang penting itu hilang ketika penguapan. Jadi akan mengganggu beberapa konsentrasi yang diperlukan. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama itu konsentrasi dalam cairan. Jadi semakin cairan encer cairan itu maka semakin pekat dan semakin tinggi titik-titiknya. Lalu untuk larutan zat yang terlalu dalam larutan ini juga berpengaruh karena semakin tinggi konsentrasinya maka itu dia lebih cepat untuk mencapai batas larutnya sehingga nanti itu akan terbentuk kristal. Lalu suhu ini juga mempengaruhi karena kalau semakin tinggi suhu, jadi dia itu akan juga membentuk kristal yang ditakutkannya dengan membentuk kristal ini juga akan merusak evaporatornya. Lalu faktor yang keempat itu sensitivitas material terhadap suhu dan waktu pemanasan. Jadi ini juga harus diperhatikan dalam suhu dan waktu pemanasannya karena ada beberapa bahan yang juga tidak tahan terhadap panas. Lalu yang kelima buih dan percikan. Ada beberapa bahan yang memang kerugian. Jadi memang harus diperhatikan untuk mengatasi buih dan percikan tersebut. Dan keenam itu ada pembentukan kerak yang juga harus diperhatikan agar tidak terbentuk kerak. Lalu selanjutnya crystal Swin Walker crystallizer. Jadi langsung saja ke kerjanya itu jadi dalam crystallizer ini larutan panas itu akan dimasukkan ke dalam ujung baknya. Nah, nanti itu akan dilalui proses pendinginan dulu. Pendinginannya ini secara berlawanan arah. Jadi untuk tujuannya pendinginan ini menurunkan suhunya. Jadi suhu yang diturunkan ini itu untuk suhu yang diturunkan berfungsi untuk membentuk kristalnya. Jadi dan nanti itu juga bisa ditambah air itu untuk membantu sampai proses kejenuhannya. Dan nanti akan ada pengaduk di dalam crystallizernya itu digunakan untuk mengangkat dan mengembalikan kristal yang sudah jadi itu kristal yang belum jadi ke larutan untuk dipakai kembali. Nah, sedangkan kristal yang sudah jadi itu nanti akan melalui proses yang lebih lanjut. Untuk fungsinya dari crystallizer sendiri ini yang mengubah fase cair produk menjadi fase padat. Jadi ini dilakukannya setelah evaporasi. Nah, lalu nanti terbentuk sodium nitrat yang jenuh. Nah, kenapa dipilih crystallizer? Karena ini dibenarkan berdasarkan keefektivitasannya. Nah, tapi memang terbilang mahal, tapi kinerjanya itu lebih efektif. Jadi mempertimbangkan keefektivitasannya. Nah, ini juga memiliki kontrol yang baik, entah dari segi suhu dan waktu. Kalau misalnya dari suhu itu pendinginannya itu bisa diturunkan untuk pembentukan kristal yang merata. Sedangkan kalau misalnya dari waktu ini itu prosesnya berlangsung secara optimal, jadi bisa lebih cepat dalam waktu singkat. Nah, ini untuk kelebihan dari crystallizernya itu kapasitas produksinya itu cukup banyak dan proses pentingnya itu juga terbilang efektif. Untuk kekurangannya, jadi karena adanya pengaduknya itu bisa saja karena pengaduknya yang terlalu tinggi itu juga bisa berpotensi merusak kristal sehingga untuk pengadukannya itu juga harus diperhatikan. Adapun faktor yang mempengaruhi dari crystallizer ini itu dari suhu. Semakin rendah suhu, jadi itu semakin rendah juga, semakin turun kelarutannya. Dan juga faktor pengaruh itu juga kecepatan pengadukan. Jadi kalau terlalu cepat mengaduk akan merusak kristalnya. Dan itu yang akan menjadi kekurangan dari crystallizer ini. Baik, selanjutnya yaitu ada alat berupa centrifuge, di mana fitnya itu masuk dari sebelah kiri dan nantinya itu
Nah, dekanter sentrifug ini alat yang digunakan untuk memisahkan padatan dan cairan dalam campuran berdasarkan kapasitasnya. Prinsip dekanter ini juga menggunakan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh putaran dari drumnya. Sehingga ketika campuran terdiri dari cairan dan padatan dimasukkan ke dalam dekanter sentrifug ini, maka kecepatan drum akan berputar dengan kecepatan tinggi sehingga gaya sentrifug itu menyebabkan padatan dengan berat yang lebih berat itu akan terang dengan di, di tengah drum. Nah, di dalam drum dekanter sentrifug ini juga terdapat skrup conveyor yang digunakan untuk memindahkan padatan ke satu sisi drum untuk dikeluarkan. Sementara cairan yang telah diklarifikasi juga dialirkan keluar melalui sisi yang lainnya. Dekanter ini efektif digunakan dalam pengolahan slurry dengan kadar padatan yang tinggi, bahkan hingga mencapai 100%. Pada proses ini, padatan dikeluarkan yang sering disebut biasanya memiliki kadar air yang rendah dan memungkinkan material tersebut untuk ditumpuk tanpa banyak kebocoran dari cairannya. Pada intinya, prinsip dasar ini mirip dengan gravitasi, namun gaya sentrifugal lebih besar dan dapat mempercepat proses pemisahan partikel padat dan cairan. Untuk fungsi dari dekanter sentrifug ini pada pembuatan sodium nitrat adalah untuk pemisahan kristal sodium nitrat yang terbentuk dari larutan setelah proses kristalisasi. Pada proses ini dengan dekanter sentrifug campuran yang terdiri dari kristal sodium nitrat dan sisa cairan dari proses kristalisasi akan dipisahkan dan dikeluarkan dengan arah yang berbeda, yaitu nanti kristalnya akan dikeluarkan dari sebelah kanan, sedangkan untuk cairannya akan dikeluarkan dari sebelah kiri. Nah, dekanter sentrifug ini memanfaatkan perbedaan densitas dan juga gaya sentrifugal dalam pemisahan padatan dan cairannya. Alasan kenapa kita memilih alat dekanter sentrifug dalam proses pemisahan kristal sodium nitrat. Yang pertama, dekanter sentrifug ini dapat memproses slurry dengan kandungan padatan yang tinggi tanpa memerlukan penghentian proses untuk membersihkan filter atau mengatur ulang alat. Nah, dekanter sentrifug ini itu mempunyai kemampuan bekerja secara kontinu sehingga dapat meningkatkan efisiensi produk, terutama pada skala industri besar yang memerlukan proses material dalam jumlah yang besar. Nah, dekanter sentrifug ini juga dapat menangani viskositas dan juga densitas yang lebih beragam dan sering ditemukan dalam campuran hasil reaksi kimia seperti pada produksi sodium nitrat. Nah, gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh dekanter ini itu jauh lebih besar daripada gaya gravitasi sehingga dapat memungkinkan proses pemisahan yang lebih cepat dan lebih lengkap. Dekanter sentrifug juga menawarkan fleksibilitas dalam pengaturan kecepatan diferensial antara drum dan skrup conveyor yang memungkinkan kontrol lebih presisi atas kadar air dalam padatan yang dihasilkan. Hal ini penting untuk memastikan kualitas dari
dari kristal sodium nitrat agar lebih kering dan siap untuk diproses ke alat selanjutnya. Dekanter sentrifug juga uh, meminimalkan kebutuhan pengeringan tambahan setelah proses pemisahan. Dengan keunggulan ini, dekanter sentrifug itu menjadi pilihan utama dalam banyak proses industri yang memerlukan pemisahan padatan dan cairan secara efisien. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ada kecepatan putaran drum, di mana kecepatan putaran drum di kantor sentrifug ini mempengaruhi gaya sentrifugal yang dihasilkan, di mana semakin tinggi kecepatan putaran, maka semakin besar gaya sentrifugal yang dihasilkan, sehingga memungkinkan pemisahan yang lebih cepat dan lebih efisien antara padatan dan cairan. Namun, kecepatan yang terlalu tinggi dapat meningkatkan keausan komponen dan konsumsi energi yang juga lebih besar. Untuk perbedaan kecepatan antara drum dan skrup konveyor juga mempengaruhi laju pengangkutan padatan yang terkumpul di dekanter sentrifug ini, di mana perbedaan kecepatan ini harus diatur dengan presisi agar memastikan padatan dikeluarkan secara efisien tanpa mengganggu proses pemisahan dari cairannya juga. Nah, untuk karakter dari slurry atau fitnya itu, kandungan padatan dalam slurry yang diproses itu faktor penting juga. Nah, si dekanter sentrifug ini disesuaikan dengan tingkat viskositas dan juga densitas dari si slurry itu. Jika kandungan padatannya terlalu tinggi, efisiensi pemisahan bisa menurun, sedangkan untuk slurry dengan viskositas rendah lebih mudah untuk diproses. Lalu untuk mangkok dan konveyor dari si dekanter sentrifug ini didesain geometris untuk memengaruhi kemampuan pemisahan dan kapasitas dekanter itu. Desain yang optimal dapat meningkatkan efisiensi dalam mengeluarkan padatan serta mempengaruhi kualitas cairan yang dihasilkan. Untuk kelebihan dari dekanter sentrifug itu mampu menangani slurry dengan kandungan padatan yang tinggi hingga mencapai 100%, yang sulit ditangani oleh metode pemisahan lain seperti filtrasi konvensional. Lalu dekanter ini mampu bekerja secara kontinu sehingga sangat efisien untuk pengolahan bervolume besar dalam industri yang besar atau pabrik yang besar, sehingga dia itu juga mengurangi waktu henti karena dia bekerja secara kontinu. Selanjutnya, alat ini tuh fleksibel, di mana dapat digunakan untuk berbagai jenis cairan dan juga padatan, serta dapat disesuaikan untuk mengatur kadar air pada padatan yang dikeluarkan. Dia juga toleran terhadap variasi viskositas dan juga densitas, di mana dekanter ini lebih tahan terhadap perubahan viskositas dan densitas dari campuran, yang merupakan kontrol yang lebih baik dalam berbagai kondisi. Untuk kekurangan dekanter sentrifug ini, dia itu cenderung konsumsi energinya tinggi, terutama saat bekerja pada kecepatan tinggi untuk memisahkan partikel halus. Dekanter itu membutuhkan lebih banyak energi. Lalu dia itu juga membutuhkan biaya investasi dan pemeliharaan yang lebih tinggi, karena biaya awal pembelian dan pemeliharaan dekanter ini lebih mahal dibandingkan alat pemisahan yang lain seperti filtrasi gravitasi ataupun dengan sedimentasi. Lalu dekanter sentrifug ini juga memerlukan perawatan yang intensif, di mana komponen seperti mangkok berputar dan konveyor memerlukan perawatan rutin karena gesekan tinggi yang dapat menyebabkan keausan. Lalu dia itu juga kurang efisien untuk partikel yang sangat kecil ataupun sangat halus, karena eh, terutama untuk ukuran yang mendekati mikroskopis. Nah, ini bisa dilihat untuk rotary dryer, cara kerjanya. Nah, rotary dryer ini itu merupakan alat pengering yang berbentuk silinder horizontal dan berputar dengan kemiringan yang bisa diatur. Nah, putaran ini dihasilkan oleh roda gigi atau gear yang digerakkan oleh motor penggerak. Nah, umpan basah itu dimasukkan melalui
hopper di bagian atas dari silindernya. Lalu ada proses pengeringan ini memanfaatkan aliran udara panas yang untuk menguapkan air dari material, sehingga air itu dapat diturunkan mencapai tingkat yang diinginkan. Nah, rotary dryer ini itu dapat mempercepat penguapan air dari material karena pemanasannya itu bisa dilakukan secara tidak langsung, itu ditransfer melalui dinding silinder ataupun dengan langsung mengenai materialnya. Pemanasan itu digunakan untuk menguapkan air dan juga produk produk kering itu dikeluarkan melalui ujung bagian bawah dari silinder. Untuk fungsi dari si rotary dryer ini adalah untuk mengurangi kadar air dari kristal sodium nitrat secara efisien, di mana dapat digunakan sebagai alat pengering yang efektif sehingga karena memanfaatkan aliran udara yang panas tadi untuk menguapkan air dari materialnya, sehingga kadar airnya itu dapat diturunkan dengan efektif sehingga mencapai tingkat yang diinginkan. Rotary dryer juga membantu meningkatkan kualitas produk dengan menghaluskan permukaan bahan melalui gerakan berputar dan penggulungan di dalam silindernya, sehingga hasilnya itu adalah produk yang lebih seragam dengan ukuran partikel yang konsisten dan juga kualitas yang baik untuk keinginan dari konsumen. Nah, alasan pemilihan alat untuk rotary dryer ini yaitu karena dia itu sangat mudah penyesuaiannya, di mana dia itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik material dan proses pengeringan yang diinginkan, sehingga dia itu lebih fleksibel untuk aplikasi di berbagai industri. Lalu dia juga mempunyai konstruksi yang kokoh dan juga operasinya itu sederhana, sehingga rotary dryer ini itu mudah dioperasikan dan juga sangat handal dalam berbagai kondisi operasi. Dia juga dapat bertahan lama dengan pemeliharaan yang mudah. Rotary dryer ini ketika dilakukan perawatan dengan tepat, maka dapat mempunyai masa pakai yang lebih panjang sehingga mengurangi biaya penggantian dan perawatan jangka panjangnya. Lalu dia juga toleran terhadap variasi bahan baku, di mana dapat menangani variasi ukuran partikel dan kadar air tanpa mengganggu proses pengeringan dan menjadikan rotary dryer ini sebagai alat yang fleksibel untuk berbagai jenis bahan. Lalu dia juga dapat memberikan efek pemolesan pada produk, di mana dia itu akan menghasilkan produk yang lebih seragam dan berkualitas tinggi sehingga ideal untuk standar yang premium. Baik, selanjutnya untuk kelebihan dari rotary dryer yaitu dapat dioperasikan dengan mudah dan aman. Di mana rotary dryer itu memiliki desain yang sederhana dengan mekanisme kerja yang unik sehingga mudah dioperasikan. Sehingga keamanan juga baik, kebanyakan komponennya itu tertutup. Selanjutnya untuk hasil pengeringan yang lebih baik dengan waktu pengeringan yang singkat. Proses pengeringan dengan menggunakan rotary dryer itu efektif, material akan kontinu ataupun terus-menerus dalam drum yang berputar sehingga mempercepat penguapan dari air. Selanjutnya yaitu kapasitas pengeringan dapat ditingkatkan, di mana burner pada rotary meningkatkan suhu pembakaran sehingga memungkinkan pengeringannya lebih cepat dan kapasitasnya yang lebih besar. Untuk kekurangan dari
Roti Hidroya sendiri yaitu konsumsi energinya tinggi. Konsumsi energinya tinggi itu di mana dia itu membutuhkan energi yang tinggi, terutama pada suhu pengeringan yang besar. Lalu untuk ukurannya itu besar, sehingga dia itu memerlukan ruang yang lebih luas karena dia kan alat yang horizontal, terutama pada aplikasi skala industri. Yang ketiga yaitu kontrol proses, di mana sulit untuk dan kelembapan secara akurat selama proses pengeringan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Pertama ada suhu, di mana semakin tinggi suhu dan kecepatan aliran udara pengering, maka proses pengeringan berlangsung. Semakin tinggi suhu udara pengeringan, maka energi panas yang dibawa udara sehingga massa cairan yang diuapkan dari permukaan bahan semakin banyak. Selanjutnya itu kecepatan putaran silinder, di mana semakin cepat putaran silinder pengering, maka semakin banyak kadar air. Hal tersebut itu dikarenakan semakin banyak udara yang berkontak dengan bahan, maka akan membuat banyak cairan yang menguap. Selanjutnya ada siklon. Bisa ke langsung prinsip kerja. Jadi di siklon ini prinsip aliran dalam siklon separatur melibatkan proses pemisahan yang memanfaatkan gaya sentrifugal yang timbul akibat perputaran gas di dalam ruang silinder itu. Ketika gas atau fluida dipaksa berputar dalam siklon, material padatan yang ada di dalam aliran gas ini akan terdorong keluar menuju dinding siklon karena gaya sentrifugal. Partikel-partikel yang lebih berat akan tertarik ke bagian bawah siklon, tempat mereka mengendap di dasar kerucut atau disebut konikal, sementara gas yang lebih ringan akan bergerak ke atas, membentuk vortex yang berlawanan arah menuju pusat alat. Proses ini menyebabkan gas bersih keluar melalui bagian atas siklon, sementara yang kotor keluar dari bawah. Kemudian ada fungsinya sendiri. Fungsi siklon sendiri sangat esensial untuk memisahkan partikel padat seperti debu, sodium nitrat dari aliran gas yang dihasilkan selama proses produksi. Untuk alasan sendiri, kenapa kami memilih menggunakan siklon? Karena penggunaan siklon dalam pabrik sodium nitrat mendukung efisiensi operasional dan lingkungan, di mana siklon memanfaatkan gaya sentrifugal untuk memisahkan partikel debu sodium nitrat dari aliran gas dengan efektif. Ini penting untuk mencegah pencemaran udara dan mematuhi standar lingkungan yang ketat. Selain itu, partikel debu yang terkumpul dapat dimanfaatkan kembali dalam proses produksi, sehingga mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi bahan baku. Untuk kelebihannya sendiri, siklon mempunyai kelebihan di desain dan pengoperasian sederhana, di mana siklon memiliki desain dan pengoperasian yang relatif sederhana sehingga mudah dipasang, dioperasikan, dan dirawat. Yang kedua ada solusi hemat biaya. Siklon hemat biaya karena kesederhanaannya dan kebutuhan daya minimal dibandingkan metode pemisahan partikel lainnya. Yang ketiga ada efisiensi pemisahan tinggi. Secara efektif dapat menghilangkan berbagai ukuran partikel dari aliran fluida. Kemudian yang keempat, tidak ada bagian yang bergerak. Siklon tidak bergantung pada komponen mekanis seperti pompa atau filter, sehingga mengurangi risiko kegagalan mekanis dan meminimalisir kebutuhan perawatan. Kemudian yang kelima, ada keserbagunaan. Siklon ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi di berbagai industri, termasuk pengumpulan debu, pemisahan gas padat, pemisahan cair padat, dan banyak lagi. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ada terbatas ukuran partikel jangkauan. Pemisah siklon lebih efektif untuk partikel yang lebih besar dari 10 mikron, dan mungkin memiliki efisiensi yang lebih rendah untuk partikel yang lebih kecil. Kemudian yang kedua ada penurunan tekanan. Siklon dapat menyebabkan penurunan tekanan dalam sistem karena hambatan aliran fluida yang dapat mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan dan memerlukan energi tambahan untuk kompensasi. Yang ketiga ada sensitivitas terhadap perubahan laju aliran. Siklon mungkin mengalami penurunan efisiensi jika terdapat variasi yang signifikan dalam laju aliran umpan. Pertimbangan desain yang tepat harus diambil untuk memastikan operasi yang stabil dan optimal dalam berbagai kondisi. Kemudian yang keempat ada potensi tertahannya kembali partikel.
di mana partikel yang lebih kecil mungkin tertahan kembali dan terbawa bersama aliran fluida bersih sehingga mengurangi efisiensi pemisahan. Dan yang terakhir yaitu persyaratan ruang, di mana pemisah siklon mungkin memerlukan ruang yang cukup untuk pemasangan, terutama bila menangani laju aliran yang signifikan atau beberapa unit. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kerja siklon. Yang pertama yaitu ukuran partikel. Ukuran partikel yang masuk ke dalam siklon memiliki dampak langsung terhadap efisiensi pemisahan, di mana partikel yang lebih besar lebih mudah dipisahkan oleh gaya sentrifugal sehingga efisiensi siklon meningkat. Siklon umumnya juga lebih efisien dalam mengumpulkan partikel yang berukuran lebih dari 10 mikrometer. Kemudian yang kedua ada kecepatan gas, di mana kecepatan gas yang masuk ke dalam siklon juga mempengaruhi efisiensi pemisahan. Semakin tinggi kecepatan gas inlet, semakin besar gaya sentrifugal yang bekerja pada partikel, sehingga meningkatkan efisiensi pemisahan. Namun peningkatan kecepatan gas juga berpengaruh pada pressure drop atau penurunan tekanan di dalam siklon. Yang ketiga ada densitas partikel. Partikel yang memiliki densitas atau massa jenis lebih tinggi lebih mudah dipisahkan oleh siklon. Semakin tinggi densitas partikel, semakin tinggi pula efisiensi pemisahan yang dicapai. Kemudian ada dust loading atau konsentrasi partikel dalam gas. Yang terdapat jumlah partikel yang terdapat dalam aliran gas yang masuk ke dalam siklon juga mempengaruhi efisiensi alat. Semakin tinggi jumlah partikel dalam aliran gas itu, semakin tinggi juga efisiensi pemisahan. Namun penting untuk memastikan bahwa konsentrasi partikel seimbang dengan kecepatan gas inlet agar tidak menyebabkan penyumbatan pada siklon. Baik, selanjutnya ada ball mill, di mana langsung pada prinsip umum dari kerja ball mill ini adalah material itu dimasukkan ke dalam mill dan di dalam ball mill sendiri nanti akan diputar lalu akan menggerus materi yang ada di dalamnya. Jadi tahap-tahapnya yang pertama itu material yang akan digerus itu akan dimasukkan ke dalam ball mill. Nah, di dalam ball mill sendiri itu nanti ada bola-bola baja, di mana ball mill sendiri ini itu nanti akan digerakkan oleh satu motor. Nah, ketika ball itu digerakkan oleh satu motor, maka ball mill tersebut akan memutar dan bola-bola baja yang ada di dalam itu akan ikut terangkat pada sudut tertentu. Bola-bola baja tersebut itu akan jatuh karena adanya gaya gravitasi. Nah, karena adanya gravitasi tersebut, bola-bola jatuh. Jadi dia itu menumbuk material-material yang ada di dalam ball tersebut sehingga ukurannya ketika materialnya menjadi lebih halus. Ya, material yang lebih halus tersebut itu dikeluarkan melalui outlet dari ball mill tersebut. Selanjutnya, fungsi dari ball mill. Ya, jadi fungsi dari ball mill pada industri natrium nitrat sendiri itu digunakan untuk menggerus bahan utama yaitu natrium hidroksida, di mana jika partikel itu lebih kecil maka kan luas permukaannya akan lebih besar. Jadi kalau permukaan akan lebih besar itu akan lebih mudah untuk bereaksi dengan senyawa lain contohnya asam nitrat. Selanjutnya ada alasan memilih alat. Di mana alasan memilih ball mill pada pabrik natrium hidroksida ini pertama karena ball mill itu menggiling berbagai ukuran sehingga risiko terkontaminasi oleh zat yang dari luar itu cukup rendah. Perubahan sirkulasi, di mana semakin besar rasio material yang masuk terhadap kapasitas ruang ball mill, maka efektivitas penggunaan penggerusan itu akan berkurang. Yang kedua itu ada ukuran umpan, di mana ketika umpan yang masuk atau feed yang masuk itu semakin kecil, itu akan mempengaruhi kecepatan putaran dari ball mill. Jika ukurannya semakin kecil, maka putarannya itu juga akan semakin cepat. Selanjutnya itu ada kekerasan dari material, di mana kekerasan material itu akan mempengaruhi pemilihan jenis grinder. Jika material yang akan digerus itu lebih keras, maka butuh bola baja yang lebih keras untuk menggerus material tersebut. Selanjutnya ada kecepatan putaran, di mana kecepatan putaran itu berpengaruh pada grinding force.
Dimana kalau kecepatan putarannya itu akan semakin cepat, maka grinding balls ini akan semakin menempel pada barel sehingga tidak akan jatuh dan menumbuk material. Jadi kecepatannya juga harus diperhatikan. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan dari ball mill. Yang pertama itu ada kelebihannya. Jadi kelebihan ball mill sendiri adalah yang pertama efisiensi penggiling, di mana ball mill dapat menggerus material yang hingga ukuran partikel tersebut itu sangat halus seperti bubuk. Yang kedua itu kapasitasnya besar, di mana ball mill sendiri itu memiliki kapasitas ruang penggilingan yang besar atau barel yang digunakan pada ball mill itu besar. Selanjutnya ada kekurangan, di mana kekurangannya di sini juga ada dua dari ball mill. Yang pertama yaitu resiko penggilingan yang berlebih, di mana kalau penggilingan yang berlebih itu akan membuat material yang itu terlalu halus. Kalau material tersebut terlalu halus, maka dia itu akan semakin susah untuk dikeluarkan dari dalam ball mill. Selanjutnya itu ada kebisingan dan juga getaran. Selama pengoperasian, penggilingan material itu akan menimbulkan kebisingan dan getaran, dan biasanya itu akan mengganggu lingkungan sekitar. Selanjutnya ada alat vibrating skinner. Untuk prinsip kerjanya, vibrating skinner adalah alat pemisah material berdasarkan ukuran yang menggunakan getaran. Sering digunakan dalam industri seperti pertambangan dan metalurgi. Jadi alat ini bekerja dengan menggetarkan permukaan layar dan memanfaatkan motor listrik yang terhubung ke massa tak seimbang untuk menciptakan gerakan osilasi. Dan getaran ini juga membuat material bergerak di sepanjang layar sehingga partikel kecil melewati lubang layar sementara partikel lebih besar tertahan di atasnya. Untuk fungsinya sendiri, vibrating skinner ini membantu mengurangi ukuran partikel natrium nitrat yang terlalu besar dengan getaran berfrekuensi tinggi untuk memastikan hasil yang lebih seragam. Selain itu, alat ini menyaring dan mengelompokkan partikel sesuai ukuran, memungkinkan partikel kecil melewati layar sementara partikel besar tertahan. Proses ini juga memastikan hanya partikel yang sesuai dengan standar produk akhir yang diterima. Kemudian ada alasan pemilihan alat sendiri. Alat ini dipilih untuk pembuatan natrium nitrat karena efisiensinya dalam menyaring dan mengecilkan ukuran partikel, memastikan produk memenuhi standar kualitas. Alat ini juga ideal untuk produksi industri karena mampu menangani volume besar dan menawarkan penyaringan bertahap dengan konsumsi energi rendah. Desainnya juga stabil dan tahan lama, membuatnya cocok untuk penggunaan jangka panjang dalam produksi massal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi alat vibrating screener ini. Yang pertama yaitu ukuran mesh. Berfungsi sebagai batas pemisahan antara partikel besar dan kecil, di mana mesh kecil menyaring material halus dan mesh besar untuk material kasar. Pemilihan ukuran mesh ini harus disesuaikan dengan ukuran partikel yang diinginkan dalam produk akhir. Kemudian ada frekuensi getaran, di mana frekuensi getaran ini merupakan faktor penting dalam pengoperasian vibrating screener, di mana frekuensi tinggi memisahkan material halus dan ringan dengan cepat, sementara material berat dan kasar memerlukan frekuensi lebih rendah untuk bergerak di atas layar. Untuk pengaturan frekuensi yang tidak tepat dapat mengurangi efisiensi pemisahan dan menyebabkan partikel kecil tertahan atau partikel besar melewati lubang layar. Dan yang terakhir terdapat sifat material seperti densitas, kekasaran, dan kelembapan. Hal itu mempengaruhi operasi vibrating screener karena material padat atau kasar memerlukan pengaturan berbeda dengan material ringan atau halus. Material lembab juga dapat menyumbat lubang mesh, sehingga mengurangi efisiensi pemisahan. Untuk kelebihan dan kekurangan dari alat ini, yaitu kelebihannya vibrating screener efisien dalam memisahkan material berdasarkan ukuran dengan partikel kecil lolos dan partikel besar tertahan. Alat ini hemat energi, dapat disesuaikan frekuensi dan intensitas getarannya. Juga mudah dalam perawatan. Kemudian untuk kekurangan, vibrating screener memiliki kelemahan seperti kebisingan tinggi yang di mana komponen seperti mesh cepat aus dan memerlukan perawatan rutin, serta alat ini kurang efektif untuk material yang lembab.
Selanjutnya ada alat blower industri ini. Ulang. Baik, selanjutnya ada prinsip kerja di sini. Untuk prinsip kerja dari alat blower sendiri itu, blower adalah alat mekanik yang mengalirkan udara atau gas dengan meningkatkan tekanan dan volume yang penting dalam berbagai industri seperti dalam ventilasi, pendinginan, dan pembersihan udara. Blower bekerja dengan baling-baling atau impeller yang berputar untuk mendorong udara. Terdapat dua jenis utama. Yang pertama itu blower sentrifugal yang menggunakan impeller. Kemudian ada blower aksial yang mendorong udara sejajar dengan poros baling-balingnya. Yang biasanya ideal untuk aplikasi yang memerlukan aliran besar tapi tekanan lebih rendah. Sedangkan kalau sentrifugal tadi itu aliran udaranya tinggi dan tekanannya sedang. Next. Selanjutnya ada fungsi. Nah, dalam industri ini untuk mengeringkan kristal natrium nitrat yang sudah dihasilkan dari proses kristalisasi tadi, nah merekatnya itu dengan panas. Nah, untuknya itu menggunakan blower. Nah, di sini proses ini tuh bertujuan untuk menguapkan sisa kandungan air dan menghasilkan produk kristal natrium nitrat dengan kelembapan yang sangat rendah. Hal ini penting karena NaO3 itu sendiri bersifat hidrofobis dan mudah teroksidasi sehingga kandungan air menurunkan kualitas kristal yang terbentuk nantinya. Next. Kemudian ada alasan pemilihan alat. Nah, untuk dalam pembuatan natrium nitrat sendiri dari asam nitrat dan juga natrium hidroksida, blower berperan penting dalam mengeringkan kristal pada rotary dryer dan juga pada cyclone. Blower akan menyediakan aliran udara dengan tekanan dan volume yang tinggi, kemudian mempercepat evaporasi air dari kristal dan meningkatkan efisiensi pengeringan. Tanpa adanya blower, mungkin proses pengeringan akan menjadi kurang efisien. Nah, misalnya ada faktor yang mempengaruhi. Nah, untuk yang pertama, ada tekanan yang dihasilkan blower itu harus cukup untuk mengatasi resistansi aliran udara di dalam rotasi dryer dan juga cyclone. Jadi, tekanan udara ini harus sangat diperhatikan untuk operasional dari suatu blower. Kedua adalah udara yang terlalu dingin atau terlalu panas dapat mengurangi efisiensi pengeringan. Jadi, harus ada suhu udara yang sudah ditentukan untuk agar didapatkan hasil yang terbaik. Kemudian ada kapasitas aliran yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mempengaruhi kestabilan proses. Jadi kalau misalnya alirannya terlalu rendah atau aliran terlalu tinggi itu dapat mengganggu hasil atau mengganggu dari proses evaporasi nantinya. Soalnya ada kelebihan dan kekurangan dari alat blower. Untuk kelebihan sendiri, blower itu punya beberapa bagian penting dalam industri, seperti menghasilkan aliran udara yang konsisten dengan volume besar pada tekanan tertentu, yang sangat vital pada berbagai aplikasi seperti pada ventilasi, pengeringan, kemudian ada pendinginan. Blower modern juga dirancang efisien dalam penggunaan energi sehingga lebih hemat untuk biayanya. Tetapi blower juga memiliki beberapa kekurangan, termasuk suara yang bising selama operasi yang terus-menerus atau kontinu. Kemudian efisiensi blower menurun pada tekanan yang sangat tinggi. Dan blower memerlukan perawatan yang cukup rutin, terutama di lingkungan dengan debu atau zat yang korosif. Baik, selanjutnya di sini ada bed conveyor, di mana bed conveyor sendiri itu merupakan alat transportasi menggunakan sapu atau bed sebagai media pengangkut yang biasanya digunakan oleh motor listrik. Nah, prinsip kerja dari bed conveyor ini adalah yang mana didasarkan pada gerak sapu yang dipasang di atas serangkaian roller yang mendukung sapu di sepanjang lintasannya. Motor listrik itu menggerakkan truk penggerak yang kemudian memutar sapu. Materi yang ditempatkan terbawa oleh gerakan ini. Selanjutnya, di bed conveyor dalam pabrik natrium nitrat sendiri itu digunakan untuk media dari kristal natrium nitrat dihancurkan melalui sebelumnya. Dan kemudian serbuk tersebut itu akan diangkut menuju bucket elevator atau menuju ruang penyimpanan. Selanjutnya ada adanya efisiensi transportasi materi. Karena proses pembuatan memindahkan natrium hidroksida, nitrat, dan juga produk akhir natrium nitrat. Selanjutnya itu ada kemampuan mengenai material bentuk conveyor ini untuk mengangkut bentuk termasuk mana
Untuk alasan pemilihan yang keempat itu karena bike conveyor sendiri itu bisa digunakan untuk transportasi jarak jauh. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari kinerja bike conveyor. Yang pertama yaitu ada kapasitas dari bike conveyor sendiri. Di mana kapasitas bike conveyor ini dipengaruhi oleh lebar belt dan sudut yang lebih besar atau sudut closing yang lebih besar itu memungkinkan pengangkutan material yang lebih banyak. Selanjutnya itu kecepatan belt juga mempengaruhi, di mana dengan kecepatan memungkinkan pengangkutan. Ketiga itu adanya sifat fisik dari material seperti ukuran butiran dari material tersebut dan juga sudut reposisi. Karena material yang pengaturan sudut kemiringan yang lebih rendah. Selanjutnya yang itu ada conveyor yang beroperasi pada kemiringan jurang itu akan mengalami penurunan kapasitas pengangkutan karena material yang cenderung mudah meluncur sehingga harus perhatikan sudut dari kemiringan conveyor. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan dari conveyor untuk hanya di itu dari efisiensi pengangkutan memungkinkan pengangkutan natrium nitrat dalam jumlah besar secara terus-menerus. Yang kedua itu ada biaya operasi yang rendah karena lebih hemat biaya dibandingkan sistem transportasi lainnya. Yang ketiga itu ada kebersihan dan juga keamanan, di mana mengurangi risiko tumpahan dan juga kontaminasi yang penting dalam menangani bahan kimia seperti natrium nitrat. Yang keempat itu ada stabilitas material yang korosif, karena base conveyor sendiri itu dapat disesuaikan untuk menangani material yang korosif seperti natrium nitrat. Selain ada kelebihannya, base conveyor itu juga terdapat kekurangannya. Di mana yang pertama yaitu perawatan berkala, di mana base conveyor sendiri itu membutuhkan perawatan yang rutin, terutama saat digunakan dalam lingkungan yang ekstrem dan suhu tinggi atau kondisi yang korosif. Yang kedua itu ada kurang efisien pada kemiringan curam, di mana efisiensinya itu akan menurun ketika digunakan pada kemiringan yang curam. Yang ketiga itu ada investasi awal yang tinggi, di mana pemasangan base conveyor ini membutuhkan investasi awal yang signifikan, tergantung pada panjang jenis material dan jenis material yang akan diangkut. Baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan untuk proses flow diagram dari industri natrium nitrat yang kami. Jadi di sini pertama-tama NaO akan masuk ke dalam tangki penyimpanan yang kemudian selanjutnya akan dihaluskan menjadi bentuk yang lebih kecil pada akan diajukan pada alat screw conveyor bin. Nah, di sisi lain, asam nitrat juga akan dibawa menuju suatu tangki penyimpanan yang nantinya akan dipompa dengan menggunakan pompa yang kemudian akan dibawa menuju suatu reaktor. Nah, di dalam tempat reaktor ini akan dilakukan penyesuaian terhadap suhu yang nantinya akan diatur agar suhu dari asam nitrat derajat Celcius. Nah, lagi kepada senyawa natrium hidroksida. Jadi natrium hidroksida yang sudah dibawa dan berada di bin tadi itu akan dibawa menuju ke tangki penyimpanan. Nah, di dalam tangki penyimpanan ini natrium nitrat akan dilarutkan dengan menggunakan natrium hidroksida. Kemudian di situ akan terjadi karena di sini Nah, selanjutnya larutan natrium hidroksida dan juga larutan asam nitrat akan dimasukkan atau continuous tabung reaktor yang bekerja secara terus-menerus. Nah, di dalam tabung reaktor ini nantinya kedua zat tersebut akan direaksikan sehingga akan dihasilkan produk berupa larutan natrium nitrat. Nah, di sini juga akan terjadi pengaturan terhadap suhu. Jadi, produk yang keluar akan memiliki suhu yang berbeda dari suhu ketika di awal. Selanjutnya, produk yang berupa larutan natrium nitrat tadi akan dibawa menuju tabung evaporator, di mana di alat evaporator ini nantinya larutan natrium nitrat tadi akan mengalami proses evaporasi sehingga akan dihasilkan larutan natrium nitrat yang lebih jenuh. Jadi di sini akan
akan ada larutan yang mengkondensasi. Jadi kondensasinya itu atau larutan yang menguap di dalam evaporator ini akan berupa gas dari asam nitrat yang nantinya akan dikondensasi menggunakan kondensor dan nantinya akan ditampung kembali ke dalam bin dan akan menjadi kondensat HNO3 yang nantinya dapat digunakan kembali untuk proses pembuatan natrium nitrat ke depannya. Jadi akan terjadi proses recycle di sini. Kemudian larutan natrium nitrat dengan konsentrasi yang lebih tinggi akan dibawa menuju crystallizer. Nah, di alat crystallizer ini nantinya larutan yang sudah jenuh, larutan akan dibuat menjadi bentuk kristal dengan kristal yang memiliki kelembapan yang cukup tinggi. Nah, hasil dari crystallizer akan berupa kristal natrium nitrat yang memiliki kelembapan yang tinggi. Nah, nantinya kristal tersebut akan dipisahkan dengan menggunakan alat berupa centrifuge atau kita menggunakan isinya adalah decanter centrifuge. Nah, di dalam centrifuge ini larutan atau kristal tadi itu akan dipisahkan dari mother liquor atau larutan awalnya. Jadi di sini akan dipisahkan jadi hanya tersisa kristal natrium. Yang nantinya kristal ini nanti akan dibawa menggunakan screw conveyor menuju rotary dryer untuk proses pengeringan. Nah, sebelumnya di sini untuk pengeringan dari rotary dryer ini blower dan juga ada di sini ada heater. Nah, di sini fungsi dari blower sendiri itu nantinya akan mengalirkan udara yang nantinya akan dipanaskan oleh heater sehingga akan dihasilkan aliran udara panas. Yang nantinya aliran udara panas ini dapat mengeringkan untuk kristal natrium nitrat. Kemudian pengeringan tersebut akan dibawa menuju screw conveyor maksud saya. Nah, di sini kenapa kita menggunakan screw conveyor? Karena di sini aliran udara itu memiliki kemungkinan untuk membawa kristal natrium nitrat sehingga kristal tadi itu bisa ikut terbawa menuju aliran udara panas sehingga diperlukan siklon untuk memisahkan kristal tadi dari aliran udara panas sehingga kristal natrium nitrat tadi tidak terbuang menuju udara luar. Jadi hasil dari siklon tersebut akan dibawa kembali menuju screw conveyor. Nah, dari screw conveyor, kristal yang sudah kering tadi itu akan diangkut menuju bucket elevator dan akan dibawa menuju ball mill untuk dihaluskan. Nah, setelah melalui proses penghalusan, kristal yang sudah berbentuk serbuk itu nanti akan diayak dengan menggunakan vibrating screener. Nah, jika didapatkan ukuran yang terlalu besar, maka akan mendapatkan ukuran yang sudah sesuai, maka serbuk tadi akan dibawa menuju conveyor dengan tipe through bed. Kemudian dari conveyornya akan diangkut menuju bucket elevator dan nantinya akan disimpan menuju suatu tangki atau tabung penyimpanan yang nantinya produk tersebut akan bisa dikemas dan bisa digunakan untuk keperluan industri selanjutnya. Next. Yaitu yang selanjutnya terdapat laporan hasil analisis kekayakan. Untuk di sini terdapat MES, average 1, average 2, average size, bertahan, dan juga konsentrasi dari bertahan. Untuk MES dari screen pertama itu kita menggunakan 14, artinya ukuran untuk bahan dengan ukuran kurang dari 4 MES itu akan lolos, sedangkan untuk bahan dengan ukuran lebih besar dari 12 MES itu akan tahan. Untuk nilai aperturnya sendiri itu menunjukkan jarak antara kedua kawat, di mana untuk apertur 4 MES itu 4,699, sedangkan untuk apertur yang kedua yaitu untuk 12 MES untuk size dari apertur 1 itu 3,5. Lalu untuk berat tertahan yaitu kita mengestimasikan sebesar 0,07 dan untuk persen fraksinya sendiri itu dari 0,07 dibagi dengan 0,3 dikalikan 100%. Begitu pula untuk screen yang selanjutnya. Lalu di sini terdapat pelaporan hasil analisis ayakan dalam bentuk grafik yang menunjukkan hubungan rata-rata ukuran partikel
dengan fraksi massa, di mana di sumbu X-nya yaitu menyatakan rata-rata ukuran partikel dalam satuan ton, sedangkan untuk sumbu Y-nya menyatakan fraksi massa dalam satuan persen. Untuk selanjutnya masih pelaporan hasil ayakan, di mana di sini yaitu terdapat diameter ayakan yang untuk screen pertama diameternya yaitu sebesar 4,689. Lalu untuk berat tertahan dan juga fraksi bahan tertahan sampel itu masih sama dengan yang tadi, namun di bagian sini yang ditambahi dengan berat bahan tertahan dan secara kumulatif, di mana berat bahan tertahan secara kumulatif itu untuk screen pertama tetap yaitu 0,07, sedangkan untuk screen yang kedua yaitu 0,11, hasil dari 0,07 ditambah 0,04. Lalu untuk persen tertahan sendiri itu dapat dihitung dengan 0, misalnya untuk screen kedua yaitu 0,11 dibagi dengan 0,3 dengan 100%. Lalu di sini juga ada tambahan berupa berat bahan lolos, di mana berat bahan lolos sendiri itu misalnya pada screen kedua itu dihitung dengan 0,3 dikurangi 0,11. Lalu terdapat juga persen lolosnya yang dapat dihitung dengan 0,19 per 0,3 dikalikan 100%. Itu juga untuk screen-screen yang selanjutnya. Lalu di sini juga dinyatakan dalam bentuk grafik, di mana grafik ini menunjukkan penentuan diameter partikel, di mana untuk sumbu X-nya yaitu berupa diameter ayakan, sedangkan untuk sumbu Y-nya yaitu fraksi bahan tertahan dalam bentuk persen. Untuk kesimpulan yang kita pada grafik ini dapat disimpulkan bahwa ukuran partikel dari bahan tertahan itu memiliki diameter lebih besar dari 4,689, tetapi juga lebih besar dari 0,579. Oke, yang selanjutnya yaitu terdapat di mana untuk bahannya berupa sodium nitrat yang memiliki box density sebesar 70 per feet dan bucket elevator dengan jarak 300 feet serta kemiringan 0 derajat. Untuk perhitungan perancangannya sendiri yaitu yang pertama terdapat perkiraan dari ukuran lebar belt. Sebelum masuk ke perkiraan ukuran lebar belt, untuk kemiringan maksimal yang disarankan material berupa sodium nitrat dengan book density 70-80 adalah sebesar 11 derajat, sehingga dapat diasumsikan menjadi 10. Kemudian bentuk bahan yang akan digunakan, maka kita memilih 45 derajat untuk belt karena dari bahan yang akan dipindahkan sendiri itu berupa pupuk. Adapun perkiraan lebar belt yang akan kita hitung yaitu 14 inci dan juga 18 inci. Selanjutnya terdapat kecepatan belt yang dibutuhkan. Yang pertama itu trial perhitungan untuk lebar belt sebesar 14 inci. Di mana berdasarkan tabel yang sebelumnya itu diketahui bahwa lebar belt 14 inci itu dapat memuat kapasitas sebesar 33 ton per jam. Untuk perhitungannya sendiri yaitu massa dari kapasitas yang kita inginkan dibagi dengan kapasitas data dikalikan 100 feet per menit, yaitu 30/33 dikalikan dengan 100 yang menghasilkan kecepatan sebesar 90/91 feet per menit. Lalu untuk yang kedua yaitu dapat trial perhitungan kecepatan dengan lebar belt 18 inci. Untuk berdasarkan tabel yang sama, belt ini dapat mengangkut maksimal sebesar 60 ton per jam. Sehingga untuk perhitungannya sendiri yaitu 30 dibagi dengan 60 dikalikan dengan 100. Untuk hasilnya sendiri yaitu sebesar 50 foot per menit. Lalu selanjutnya yaitu dapat panjang lintasan dan juga ketinggian belt dari conveyor. Untuk panjang lintasan ini sama dengan jarak yang ingin ditempuh oleh belt yaitu sebesar 300 feet dikarenakan tidak ada sudut yang digunakan dalam bed conveyor ini. Kemudian untuk ketinggiannya karena tidak ada sudut yaitu tepatnya sudut 0 derajat, maka ketinggiannya
tetap nol. Lalu untuk yang selanjutnya terdapat daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan belt conveyor. Yang pertama terdapat daya horizontal, di mana daya horizontal dapat dihitung dengan 0,4 dengan terus dikalikan dengan berat tentu hasilnya 0,42 horsepower. Lalu daya vertikal, untuk daya vertikal ini kan memuat harga dari ketinggian, di mana ketinggian tadi kan 0, jadi untuk daya vertikal ini tetap 0. Selanjutnya terdapat daya dari konveyor kosong atau PMT, yaitu dengan cara horsepower berdasarkan grafik dikalikan dengan kecepatan belt dibagi dengan 100. Karena di dalam grafik tidak dimuat, maka perhitungan dapat dilakukan dengan kecepatan belt dikali dengan panjang belt dibagi 33, untuk hasilnya sendiri sebesar 0,83 horsepower. Untuk daya total berarti menjumlahkan ketiga daya yang sebelumnya telah dihitung. Jadi untuk hasil akhir dari daya total yang dibutuhkan dari belt conveyor ini sebesar 1,25 horsepower. Maka kesimpulannya didapatkan sebagai berikut. Yang pertama, proses produksi sodium nitrat terdiri dari beberapa tahap. Dari persiapan bahan baku, reaksi netralisasi natrium hidroksida dengan asam nitrat, dan pemurnian dan pemisahan produk melalui evaporasi, kristalisasi, dan sentrifugasi. Yang kedua, pemilihan alat dalam industri sodium nitrat yang mempertimbangkan efisiensi energi, daya tahan, kemudian perawatan dan keselamatan. Yang ketiga, penentuan ukuran produk sodium nitrat dilakukan dengan analisis MES untuk menghitung rata-rata ukuran, fraksi massa, serta persen tertahan dan lolos dari material. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.